Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Ibu akan menjelaskan terkait contoh penerapan dari derivatif atau turunan dalam ekonomi. Sudah dijelaskan sebelumnya, itu ada 3. Yang pertama ada laba, yang kedua pajak, yang ketiga adalah investasi. Nah, sekarang kita fokusnya ke laba. Laba di sini adalah untuk mencari laba maksimum dari suatu perusahaan. Ya, yang mana di sini hanya ada dua yang kita ketahui. Yang pertama fungsi permintaan, yang kedua adalah fungsi dari biaya. Fungsi permintaannya P sama dengan 1000 dikurang 2Q, fungsi biayanya C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 59Q kuadrat ditambah 1315Q ditambah dengan 2000. Nah, di sini kita ketahui bahwa rumus mencari laba itu adalah pendapatan dikurangi dengan beban, ya, atau karena kita fungsi yang sudah kita terangkan sebelumnya, yaitu R di sini ya, revenue atau pendapatan, yaitu R dikurangi dengan C, ya. Nah, pertama kita cari terlebih dahulu pendapatannya. Kan kita mencari laba nih. Sekarang beban kita udah tahu, ini fungsi beban. Sekarang kan pendapatan belum tahu nih, karena yang diketahui hanya fungsi dari permintaan. Maka kita cari dulu fungsi pendapatan ini. Bagaimana cara mencarinya? Ini cara mencarinya. Fungsi pendapatan atau R adalah, atau revenue atau pendapatan, fungsi permintaan dikali banyak unit yang diproduksi. Sekarang berapa fungsi permintaan? Ini ya. Berarti 1000 Q dikurang dengan 2Q. Oke. Tutup kurung. Dikali dengan banyak unit produksi atau Q. Maka fungsi dari pendapatan adalah 1000 Q dikali Q, dapatlah 1000 Q kuadrat. Oke, dapatlah 1000 Q kuadrat. Lalu kok ini ada Q? Ini yang pakai Q. Sorry. Salah. Di sini bukan Q kuadrat, hanya Q saja. Oke, setelah itu baru min 2Q dikali Q, barulah min 2Q kuadrat. Min 2Q kuadrat. Nah, barulah kita dapat fungsi pendapatan atau fungsi revenue, yaitu 1000Q min 2Q kuadrat. Nah, ini fungsi biayanya dari mana? Dari ini, dari soal ya. Q pangkat 3 dikurang 59Q kuadrat ditambah 1315Q ditambah 2000. Baru kita eksekusikan di rumus laba, fungsi laba. Kita cari fungsi labanya. Bagaimana cara mencari fungsi laba? Yaitu fungsi pendapatan dikurangin fungsi biaya. Sekarang pendapatan kita sudah tahu, biaya sudah tahu. Ya udah, tinggal kita eksekusi. Yang mana fungsi pendapatan? Ini fungsi pendapatan. Ya udah, kita pindahkan ya. Fungsi pendapatannya di sini. Oke, setelah itu kita buat dalam kurung ya. Setelah itu dikurangi fungsi biaya. Ini fungsi biayanya sudah diketahui juga. Buka kurung, fungsi biaya. Oke, nah sekarang ini kita sederhanakan. Kita cari yang sama-sama, kita selesaikan. Oke. Yang paling besar kita taruh paling pertama, Q pangkatnya. Tentu ada Q pangkat 3, kan nggak ada lagi, maka nggak ada kawannya. Oke, maka tinggal kita pindahin. Ini kan Q pangkat 3. Nah, sekarang karena ini dalam kurung dan ini minus, ya kan, karena kurang biaya, maka biaya ini, fungsi biaya ini semuanya kita kalikan terlebih dahulu dengan minusnya. Maka minus dikali Q pangkat 3, maka hasilnya adalah minus Q pangkat 3. Oke, maka hasilnya minus Q pangkat 3. Setelah itu, kalau ini pangkat 3, maka kita cari yang pangkat 2. Oke, ini pangkat 2, min 29Q kuadrat dan min 59Q kuadrat. Ini kan min, ya enggak?
Tapi karena tadi di sini ada minus, min kali min hasilnya positif, maka 59Q kuadrat ini bukan lagi negatif tetapi positif. Dari mana? Karena min dikali dengan min hasilnya positif. Maka dia menjadi 59 positif 59Q kuadrat. Dan ini min 2Q kuadrat, maka 59 dikurangi 2 karena dia min. Oke. Maka berubah menjadi tambah. Tambah berapa? 59 kurang 2. Ini tambah berapa 59 kurang 2? 57 Q kuadrat ya. Oke, ini dikupas aja karena lumayan ribet kalau mau ngetik ulang. Setelah itu ada lagi. Setelah itu kita mencari yang Q-nya terlebih dahulu. 1000 Q dan 1315 Q. Ini kan positif. Karena dia minus, maka dia berubah menjadi negatif. Sedangkan ini positif, maka negatif 1315 Q ditambah 1000 Q. Mana yang lebih besar? Lebih besar yang negatifnya. Maka ini yang berubah menjadi negatif. Negatif berapa? Negatif 315. Dari mana dapatnya? 1315 dikurangi dengan 1000. Oke. Jadi negatif 315 Q. Sekarang 2000 ini gak ada lagi kan, habis kan, tinggal sisa 2000. Karena dia dikali dengan negatif, maka negatif dikali plus 2000 di sini berubah menjadi negatif 2000. Inilah fungsi dari biaya. Berapa fungsi dari biaya? Min Q pangkat 3 ditambah 57 Q kuadrat dikurangi 315 Q dikurang 2000. Yes, dari dua fungsi ini kita dapat lagi dua fungsi. Yang pertama fungsi pendapatan, yang ini ya. Yang kedua adalah fungsi biaya. Inilah data yang akan kita gunakan untuk mencari berapa barang yang akan dijual untuk menghasilkan laba maksimum. Kita cari barangnya terlebih dahulu. Karena ini kan Q kan, maka kita cari kuantitinya, yaitu barangnya. Kalau udah tahu tinggal kita eksekusi. Nah sekarang kan nggak tahu, maka kita cari terlebih dahulu. Untuk cara mencarinya, ya kita lakukan turunan atau derivatif. Ini turunan pertama karena kita akan melakukan dua turunan. Ini maknanya dx min dq ini adalah turunan pertama, maka fungsi laba ini akan kita turunkan. Oke, langsung saja. Di sini min Q pangkat 3, maka konstantanya min 1 maknanya di sini. 3 kali min 1 adalah min 3. 3 Q. Q-nya jadi berapa? Jadi pangkat 2, bukan pangkat 3 lagi, bukan. Kenapa? Karena ketika dia turunan, pangkatnya ini dikurangi dengan 1. Kalau 1 kali turunan, maka 3 kurang 1 dapatlah 3 min 3Q pangkat 2. Oke, ini berubah menjadi sebentar pangkat 2 seperti itu. Lalu yang ini plus ya kan, 57Q pangkat 2. Kita kali dulu konstantanya dengan pangkatnya. 57 kali 2 dapatlah 100. 57 kali 2 dapatlah 14. Sekarang pangkat 2-nya gimana? Karena dia di sini pangkat 2, kita kurangin ini dengan 1. 2 kurang 1 tinggal 1. Oke, nggak pakai pangkat lagi, cukup buat Q-nya saja. Oke, setelah itu min. Nah, ini kan 1 maknanya ya. Maka 1 kurang 1 hasilnya 0. Maka hapus, nggak ada lagi variabelnya. Hanya tinggal 315. 2000-nya gimana? Karena tidak ada variabel, maka mau berapapun ya angkanya diturunkan. Kalau tidak ada variabel maka hasilnya 0. Mau 1 miliar pun kalau tidak ada variabel maka hasilnya 0. Oke, maka dapatlah turunan pertama dari laba min 3Q kuadrat ditambah 114Q dikurangi 315. Oke, sekarang kita pengen cari nih berapa jumlah produk yang dijual. Untuk menentukan berapa produknya kita menggunakan faktorisasi. Ya, yang kemarin sudah Ibu jelaskan ketika materi limit kalau nggak salah ya.
Nah, sekarang kalau ini kita faktorisasi kan lumayan susah ya, karena ini min 3 ya kan. Nanti susah karena kita pengen menentukan barangnya. Jadi kita butuh key-nya itu nggak pakai konstanta lagi gitu loh. Karena ini kebetulan sama-sama bisa dibagi dengan 3, maka kita sederhanakan dengan membagi dengan 3. Dan biar enak di sini depannya plus, ya enggak, kita dibagi dengan min 3. Ya. Jadi untuk penyederhananya kita bagi dengan min 3. Oke. Karena ketika min bagi min kan positif, di depannya tuh enaknya positif. Maka udah tinggal kita eksekusi. Min 3x, min 3q pangkat 2 dibagi dengan min 3, dia sama kayak perkalian. Ketika min dibagi min atau min dikali min hasilnya positif, maka dapatlah tinggal 3q kuadrat. Ya, kuadratnya tetap diikutin ya. Ya hilang kok dia. Oke, tambah 114q dibagi min 3 berarti bukan plus lagi, tetapi menjadi minus. Berapa minusnya? Menjadi minus 38 Q. Oke, setelah itu ini minus, tapi karena dibagi dengan min 3 maka berubah menjadi positif. Berarti min 315 dibagi min 3 hasilnya adalah plus 105. Oke, inilah yang kita sederhanakan. Ini kita faktorisasi. Kita buat dalam kurung dulu seperti biasa. Oke, sekarang karena di sini adalah ini bukan 3 lagi, ini habis 3-nya. Sorry, ibu yang salah. Oke, tinggal 3 pangkat kuadrat karena min 3 dibagi dengan min 3 hasilnya positif 1. Oke, kita karena dia q kuadrat pasti di sini adalah q, ya kan? Pasti q. Karena q dikali q hasilnya q kuadrat. Karena di sini paling ujungnya positif, pasti dia min dikali min. Pasti itu. Guaranteed gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita cari ujungnya. Angkanya lagi. Angka berapa sih? Yang ketika dikali hasilnya 105 dan dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya 38. Ya. Ternyata adalah perkalian 3 min 35 dikali dengan 3. Oke, kita uji. Benar enggak? Kita hitungkan. Oke, kita coba menghitung. Benar enggak sih? Oke, q dikali q adalah q kuadrat. Q dikali min 3q hasilnya min 3q. Setelah itu yang ini lagi min 35 dikali dengan q hasilnya min 35q. Setelah itu min 35 dikali min 3 hasilnya adalah plus 105. Oke, kita plus 105. Oke, kita sederhanakan. Q kuadratnya tetap. Ya, ini min 3, min 35, maknanya utangnya 3, nambah lagi utangnya 35. Maka utangnya menjadi 38 Q plus ini tetap ya 105. Ternyata benar, Q kuadrat min 38 Q plus 105. Q kuadrat min 38 Q plus 105. Maka inilah fungsi faktorisasinya. Berapa? Q min 35, Q min 3. Nah, di soal, kita udah tahu nih, ada 2 kemungkinan, ya. Kemungkinan produknya itu adalah 35 Q atau 3. Ini menjadi positif 35 ya, karena maknanya gini loh, ingat nggak? Kita kan nggak tahu nih berapa Q-nya, ya. Jadi kita anggap Q min 35. Oke. Q-nya kita anggap 0. Oke, 0 sama dengan Q kita anggap nggak tahu ini kan min 35. Lalu Q-nya Q-nya pindah ruas, maka menjadi min Q, ya kan?
sama dengan min 35. Maka Q adalah, karena maknanya ini, maka Q-nya adalah min 35 dibagi dengan min 1. Maka dapatlah 35. Seperti itu. Maka di sini Q pertama 35, Q kedua adalah 3, bukan min lagi. Sekarang kita masuk turunan kedua. Apa itu turunan kedua? Untuk menentukan berapa jumlah produknya, belum labanya ya, tapi jumlah produk yang dihasilkan untuk menghasilkan laba maksimum. Yang mana di PPT sudah ada itu, dia adalah turunan keduanya harus lebih kecil daripada 0. Ya, maka itulah yang dijadikan produknya. Nah, sekarang kita eksekusi lagi. Kita substitusikan ya. Substitusikannya dengan fungsi mana? Kita substitusikan Q sama dengan ini, 35 ini dengan Q2-nya, kita anggap Q1-nya 35, Q2-nya 3. Kita belum tahu nih, apakah kita menjual 35 produk baru menghasilkan laba maksimum atau 3. Kita cari terlebih dahulu setelah dieksekusi, dan hasilnya harus lebih kecil daripada 0. Yang mana yang kita eksekusi? Yang kita eksekusi, kita turunkan labanya. Yang mana laba? Laba tadi kan sudah diturunkan ya. Nih, yang ini. Laba ini kita turunkan lagi untuk yang kedua kalinya. Ini kita turunkan. Di sini ada 2. Di sini konstantanya ada min 3. Maka 2 dikali dengan min 3. Dapatnya adalah min 6. Q kuadrat karena dia 2 kurang 1, 1, maka habis, tinggal Q saja, tidak ada kuadratnya. Plus 114 Q, maknanya ketika dia tidak ada pangkatnya, maka dia habis, tinggal konstantanya. Berapa? Plus 114. Nah, min 315 gimana? Karena tidak ada variabel, maka dia dianggap 0. Maka dapatlah turunan kedua dari laba adalah min 6Q ditambah 114. Ini yang kita eksekusi. Mana hasil, apakah 35, apakah 3? Kita substitusi dengan turunan fungsi ini. Di sini min 6. Min 6. Q-nya dianggap 35. Maka min 6 dikali 35. Setelah itu ditambah dengan 114. Kita cek berapa? Min 6 kali 35 pasti min. Min berapa? Min 36. Berapa? Min 6 kali 35 hasilnya adalah min 210 ditambah 114. Berapa ini? Berarti dia pasti min ya, karena minnya lebih besar. Maka 210 dikurangi 114, dapatlah min 96. Karena hutangnya 210 baru dibayar 114, masih ada sisa hutangnya min 96. Dan ini min dengan 0 lebih kecil min 96 atau 0, pasti lebih kecil min 96. Maka dia lebih kecil daripada 0. Tapi kita lihat, dan jangan 3 ini juga lebih kecil. Kita eksekusi dulu. Min 6 dikali dengan 3, ditambah dengan 114 sama dengan berapa? 6 kali 3 adalah min 18 ditambah 114. Pasti hasilnya positif. Kenapa? Karena dia punya utang 18 dibayar 114, berarti sisanya pasti positif, yaitu positif 96. Lebih besar atau lebih kecil? Pasti lebih besar daripada 0. Maka sesuai dengan ketentuan, jumlah barang untuk menghasilkan laba maksimum itu turunan laba yang kedua itu lebih kecil daripada 0. Mana turunan laba kedua ini? Maka yang ini kita substitusikan dengan turunan ini, ternyata dapatlah yang sesuai dengan kriteria ini adalah yang
35. Setelah disubstitusikan hasilnya min 96. Min 96 itu lebih kecil dari 0, maka kita sudah dapat. Ya. Jadi, ya. Oke. Jadi kita dapat nih. Maka kita sudah dapat untuk memperoleh laba maksimum perusahaan menjual 35 produk atau 35 unit. Sekarang sudah, kita tinggal substitusi. Udah dapat, tinggal kita substitusikan berapa laba maksimumnya. Oke, maka untuk ini pakai fungsi yang mana, Bu, untuk fungsi laba? Kalau yang fungsi laba untuk menentukan laba maksimum, kita pakai fungsi laba yang paling pertama sebelum diturunkan yang ini. Ya, maka turunan fungsi laba yang sebelum diturunkan yang kita gunakan untuk mencari berapa jumlah produknya. Oke. Maka sebentar, masih ada cara pencari tadi. Hapus dulu. Ini juga hapus. Oke. Ya udah, maka inilah yang kita masukkan, kita substitusikan 35 ini. Ya. Maka di sini min key, maka kita ubah min key-nya berapa, key-nya 35 ya kan? Maka langsung kita masukin 35. Oke, sebentar kita pakai ini. 35 pangkat 3. Setelah itu tutup kurung. Lalu ditambah berapa? Ini 57 dibuka kurung, key-nya kita masukin, tapi kita ubah menjadi 35. Oke, key-nya hapus menjadi 35, key kuadrat, tutup kurung. Setelah itu min 315 key, tinggal masuk berapa key-nya, 35. Setelah itu dikurangi dengan 2000. Oke, setelah itu ya udah, min 35 pangkat 3 itu hasilnya adalah, hasilnya di sini min 35 pangkat 3 hasilnya adalah min 42,875. Oke, kita buat dalam kurung dulu biar enak. Oke, setelah itu ini dikuadratkan dulu, 35 dikali 35 dikali 57. Hasilnya adalah plus 69,825. Ya, ini dalam kurung juga. Sebentar, sini kurungnya. Sebentar. Minus tadi, minus buka kurung, minus 42,875. Ini tutup kurung, habis itu minus ini 315 dikali dengan 35, kita buka kurung, hasilnya adalah 11,025. Ini minus 2000. Oke, kita cari satu-satu dulu. Yang ini aja kita cari dulu. Min 42875 ditambah 69825 pasti positif, karena positifnya lebih besar daripada min. Berapa? 2 positif 26,950. Ini min, ini min ya. Oke, ini nggak dalam kurung, karena kalau dalam kurung hasilnya jadi pas. Min, jadi karena dia min ya kan, di sini min, jadinya min 1105, karena dia di sini min dikali min hasilnya positif ditambah 2000, berarti 11,025 ditambah 2000, dapatlah pasti
minus pasti ya, karena dia minusnya lebih besar daripada positifnya. Minus 13.025. Udah, berarti eksekusinya sama dengan 26950 dikurang 13.025, dapatlah 13.925. Maka inilah laba maksimumnya. Oke, maka perusahaan ya kan menjual 35 unit produk, 35 unit untuk mendapatkan laba maksimum sebesar rupiah tentunya 13.925. Oke, selesai. Sebatas ini aja. Ya, ini nggak usah, kita sebatas ini aja. Oke, maka perusahaan untuk mendapatkan laba, ya, laba maksimal, cari dulu berapa unit yang dijual, baru dapat laba maksimalnya. Oke, setelah kita cari dengan sepanjang ini perjalanannya, dapatlah perusahaan menjual 35 unit untuk mendapatkan laba maksimum sebesar 13.925. Maka inilah laba maksimumnya. Oke, silakan kalau ditanyakan di grup ya. Kalau ada yang bingung, kok Ibu dapat dari mana, silakan tanyakan di grup. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.